Selamat pagi, Ananda semuanya. Berjumpa lagi dengan Bapak dengan mata pelajaran IPS dengan judul Potensi Kemaritiman Indonesia. Ini adalah bagian yang ketiga dari judul Potensi Sumber Daya Alam dan Kemaritiman Indonesia. Ya, ada 3 bagian di judul ini ya. Jadi ini adalah bagian yang terakhir atau yang ketiga, yaitu potensi khusus di kemaritiman Indonesia. Ini materi ini di kelas 7 semester ganjil. Oke, lanjut saja ke materi. Pertama, kalian harus mengetahui pengertian apa arti maritim. Maritim berasal dari bahasa Inggris yaitu maritime yang berarti navigasi atau maritim. Berdasarkan terminologi, maritim berarti ruang atau wilayah permukaan laut yang terdapat kegiatan seperti pelayaran, lalu lintas, jasa-jasa kelautan, dan lain sebagainya. Jadi, maritim berarti segala aktivitas pelayaran dan perniagaan yang berhubungan dengan kelautan atau biasa disebut dengan pelayaran niaga. Menurut Alfred Dyer Mahan, ini seorang perwira tinggi Angkatan Laut Amerika Serikat, dalam bukunya The Influence of Sea Power Upon History mengemukakan teori sea power, di mana laut merupakan unsur terpenting bagi kemajuan dan kejayaan suatu negara, yang mana jika kekuatan laut tersebut diberdayakan, maka akan meningkatkan kesejahteraan dan keamanan suatu negara. Sebaliknya, jika kekuatan laut tersebut diabaikan, akan berakibat kerugian bagi suatu negara atau bahkan meruntuhkan negara tersebut. Salah satu sumber daya alam maritim kita adalah terumbu karang. Terumbu karang atau batuan sedimen kapur di laut yang terbentuk dari kapur yang sebagian besar dihasilkan dari koral atau binatang yang menghasilkan kapur untuk kerangka tubuhnya. Jika ribuan koral membentuk koloni, koral tersebut akan membentuk karang. Luas terumbu karang Indonesia mencapai 283,3 ribu km persegi atau setara dengan 18% dari terumbu karang yang ada di seluruh dunia. Kekayaan terumbu karang Indonesia tidak hanya dari luasnya, akan tetapi juga keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya. Terumbu karang banyak ditemukan di wilayah Indonesia. Hal ini disebabkan terumbu karang akan dapat tumbuh dengan baik pada suhu perairan laut antara 21 derajat Celcius sampai 29 derajat Celcius. Kedalaman air yang baik untuk tumbuhnya terumbu karang tidak lebih dari 18 meter. Selain persyaratan tersebut, terumbu karang juga mensyaratkan salinitas atau kandungan garam air laut yang tinggi. Jadi sekarang manfaat ekologi terumbu karang. Banyak sekali manfaat ya terumbu karang. Salah satunya ada ekologi, ekonomis, dan sebagainya. Oke, kita pelajari satu persatu. Pertama, kita membahas manfaat ekologi terumbu karang. A. Mengurangi pemanasan global. Nah, ini kok bisa mengurangi pemanasan global? Kenapa ya? Bapak akan bahas. Gas CO2. CO2 ini gas yang itu ya, apa namanya, karbon dioksida ya, yang jelek bagi paru-paru kita ya. Gas CO2 selain diserap oleh hutan,
juga diserap oleh air laut melalui reaksi kimia dan batuan karang. CO2 akan diubah menjadi zat kapur yang menjadi bahan baku terumbu karang. Dalam proses ini, karang dibantu oleh tumbuhannya bersel satu yang hidupnya di dalam jaringan tubuh karang. Dengan demikian, CO2 dapat dikurangi. Berarti itu salah satu makanan dari tumbuhan bersel satu yang ada di tubuh karang tersebut. B. Pelindung pantai dan pesisir. Oke, kita bahas lebih lanjut. Terumbu karang, padang lamun, dan hutan bakau merupakan ekosistem yang saling terkait dalam melindungi pantai dan daerah pesisir. Terumbu karang mampu memperkecil energi ombak yang menuju ke daratan. Energi ini kemudian diperkecil lagi dengan adanya padang lamun dan hutan bakau mangrove namanya. Oleh karenanya, ombak tidak merusak pantai atau menyebabkan abrasi pantai, dan ekosistem di pantai pun dapat terlindungi, ya, mengurangi energi ombak sehingga abrasi pantai dan ekosistem di pantai pun dapat terlindungi. C. Sumber keanekaragaman hayati yang tinggi. Ya, kalau ada terumbu karang berarti banyak sekali jenis-jenis ikan yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Oke, kita bahas. Terumbu karang menjadi ekosistem dengan keanekaragaman hayati yang tertinggi dibanding ekosistem laut lainnya. Dengan tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi, maka terumbu karang menjadi sumber keanekaragaman genetik dan spesies. Keanekaragaman genetik menjadikan ditemukannya keberagaman variasi makhluk hidup yang memiliki ketahanan hidup yang lebih tinggi. Adapun keanekaragaman spesies berarti akan semakin banyak jenis biota yang dapat dimanfaatkan, seperti tadi Bapak sebutkan, ya. D. Penunjang kehidupan berbagai makhluk hidup di sekitarnya, termasuk manusia juga, ya. Sebagai sebuah ekosistem, secara langsung terumbu karang menjadi penunjang kehidupan berbagai jenis makhluk hidup yang ada di sekitarnya. Terumbu karang menyediakan tempat tinggal, tempat mencari makan, dan tempat berkembang biak bagi berbagai biota laut. Nah, sekarang manfaat ekonominya. Yang pertama tadi adalah manfaat ekologi, selanjutnya adalah manfaat ekonomi terumbu karang. Sebelum lanjut ke materi, jadi Bapak mohon dukungan dari kalian, Ananda semuanya, untuk mengklik subscribe, like, dan klik lonceng agar kalian mendapatkan notifikasi pembelajaran yang terbaru, yang terupdate. Jadi kalian tidak tertinggal materi-materi yang terbaru. Dan juga silakan di-share ke teman-teman kalian. Oke, lanjut. Manfaat ekonomi yang pertama adalah sumber bibit budidaya. Berbagai jenis ikan, teripang, dan rumput laut yang hidup di terumbu karang dapat dimanfaatkan sebagai bibit untuk budidaya. Jelas, ya. Kalian bisa atau melihatnya, contohnya di pesisir banyak sekali pembudidayaan ikan bandeng atau udang atau rumput laut dan sebagainya. Sumber mata pencaharian. Ya, jelas, ya. Karena terdapat budidaya sehingga masyarakat kita mendapatkan mata pencaharian. Oke, lanjut. Keberadaan terumbu karang menunjang perekonomian masyarakat sekitar. Masyarakat memiliki mata pencaharian baik sebagai nelayan, petani rumput laut, dan sebagainya.
Pengembangan terumbu karang menjadi objek wisata pun mampu menciptakan berbagai lapangan pekerjaan bagi masyarakat, mulai dari pemandu wisata, penginapan, penyewaan kapal, warung makan, dan cenderamata, serta profesi-profesi lainnya. Jadi jika kalian lihat contohnya di daerah Pemutaran, itu banyak sekali ada toko-toko souvenir, terus ada penyewaan kapal atau ya penyewaan kapal untuk ke daerah wisata terumbu karang, dan ada istilahnya guide untuk pemandunya gitu ya, dan sebagainya. Ada warung makannya juga ada. Jadi semua aspek yang ada di masyarakat tersebut terbantu perekonomiannya dari terumbu karang tersebut gitu ya. Jadi mohon jika kalian pergi ke pantai terus melihat terumbu karang, jangan dirusak, malahan harus dibudidayakan, dipelihara. Selanjutnya, sumber makanan. Terumbu karang menjadi tempat hidup dan berkembang biak berbagai biota laut. Tidak sedikit di antara biota tersebut yang kemudian dimanfaatkan sebagai sumber makanan oleh manusia, seperti rumput laut yang dijadikan agar-agar, berbagai jenis ikan, udang, kepiting, dan terbang. Jadi kalau sudah ada terumbu karang, otomatis ada ikan yang banyak. Kalau ada ikan yang banyak, otomatis bisa dimanfaatkan untuk dimakan oleh masyarakat, manusia, dan bisa dijual. Nah, itu nilai ekonomisnya. D. Sumber bahan dasar untuk obat dan kosmetik. Ternyata bisa dipakai obat dan kosmetik ya. Jadi kalian bedak atau pupur itu salah satunya sumber bahannya itu dari terumbu karang juga ya. Berbagai jenis alga dimanfaatkan dalam pembuatan kosmetik dan bahan pembungkus kapsul. Berbagai hewan laut pun diketahui memiliki senyawa kimia yang berguna sebagai bahan antibiotik, anti radang, dan anti kanker. Selain itu, diyakini masih banyak lagi berbagai jenis biota laut yang belum tergali potensinya. Jadi masih ada penelitian lebih lanjut tentang jenis-jenis biota laut ini untuk obat atau dan kosmetik. Ternyata baru kita mengetahui ya, ternyata dari sumber daya kelautan ini banyak dipakai untuk obat-obatan dan kosmetik ya, jadi untuk mempercantik diri kalian ya. Selanjutnya, sebagai objek wisata. Jelas tadi sudah dijelaskan, dijabarkan. Keindahan ekosistem terumbu karang membuat takjub wisatawan. Berbagai kawasan terumbu karang dijadikan taman laut, lokasi snorkeling dan menyelam, serta wisata laut lainnya. Jadi salah satu menarik wisatawan untuk datang ke daerah kalian jika terumbu karangnya bagus dan sebagainya ya. Jadi jika cantik dan bagus terumbu karangnya, maka wisatawan lokal ataupun mancanegara akan datang sehingga menambah pendapatan di masyarakat tersebut, bahkan bisa menambah devisa negara ini ya. Jadi sangat penting bagi kemajuan dan keberlangsungan hidup kita. Jenis wisata yang berkaitan dengan laut ini dikenal dengan wisata bahari ya, wisata bahari namanya. Wisata ini dapat dikembangkan di daerah yang memiliki terumbu karang karena mempunyai pemandangan dasar laut yang indah. Wisata bahari yang ada di Indonesia antara lain wisata bahari Bunaken dan Raja Ampat. Ini yang paling terkenal ya. Tapi di Pemutaran juga banyak terumbu karang yang bagus. Jadi banyak juga wisatawan yang datang ke Pemutaran atau Bali Utara
khususnya Bali Utara itu ke Pemutaran ataupun di Lovina ya, karena banyak sekali ya. Kalau di Pemutaran itu terumbu karangnya yang terkenal, kalau di Lovina itu yang terkenal adalah dolphin atau lumba-lumbanya yang cantik. Jadi mohon dilestarikan. Nah, sekarang manfaat sosialnya, tadi ekologi, ekonomi, sekarang manfaat sosial terumbu karang. Sarana rekreasi masyarakat, jadi bisa dipakai rekreasi sehingga pikiran kalian fresh lagi, segar lagi. Terumbu karang dengan keindahannya dapat dijadikan sarana rekreasi oleh masyarakat. B. Penunjang kegiatan pendidikan dan penelitian. Terumbu karang bermanfaat dalam kegiatan pendidikan, terutama untuk mengenal ekosistem pesisir, mengenal tumbuhan dan hewan laut, dan pendidikan cinta alam. Selain itu, terumbu karang berperan juga sebagai sarana penelitian. Ya, jadi kalian sebagai pelajar harus mencintai diri sendiri dan juga alam. Ya. Oke. Lanjut ke perikanan. Masih ada hubungannya dengan terumbu karang, karena jika ada terumbu karang yang masih terjaga kelestariannya, maka ikannya pun makin banyak. Laut Indonesia memiliki angka potensi lestari yang besar, yaitu 6,4 juta ton per tahun. Banyak sekali ini ya. Potensi lestari adalah potensi penangkapan ikan yang masih memungkinkan bagi ikan untuk melakukan regenerasi hingga jumlah ikan yang ditangkap tidak mengurangi populasi ikan. Berdasarkan aturan internasional, jumlah tangkapan yang diperbolehkan adalah 80% dari potensi lestari tersebut. Kenyataannya, jumlah hasil tangkapan ikan di Indonesia belum mencapai angka tersebut. Ini berarti masih ada peluang untuk meningkatkan jumlah tangkapan yang diperbolehkan. Jadi nelayan-nelayan kita sudah maksimal sekali dalam menangkap ikan, tapi belum sampai 80% dari potensi lestari. Jadi jika dimaksimalkan lagi sampai 80% itu masih boleh. Selanjutnya hutan mangrove. Apa ya hutan mangrove? Ini hutan mangrove itu adalah hutan bakau. Ya. Kalau kalian tidak pernah melihat bakau, kalian pernah pergi atau melewati Teluk Trime, desa Teluk Trime yang ada di Bali, Bali Utara. Itu di sana sepanjang desa tersebut terdapat hutan mangrove atau hutan bakau. Nah, fungsi ekonomisnya kita bahas. Fungsi ekonomis dari hutan mangrove berupa nilai ekonomis dari kayu dan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Biasanya penduduk memanfaatkan kayu sebagai bahan kayu bakar atau bahan pembuat arang. Kayu bakau juga dapat dijadikan bahan pembuat kertas. Selain kayu, hutan mangrove juga dihuni oleh beragam jenis fauna yang bernilai ekonomis, misalnya udang dan jenis ikan lainnya yang berkembang biak dengan baik di wilayah ini. Fungsi ekologis. Fungsi ekologis hutan mangrove. A. Untuk melindungi pantai dari abrasi air laut, karena hutan mangrove itu mengurangi energi ombak di laut sehingga pesisir atau pantai itu dapat terlindungi dari abrasi air laut ya. B. Sebagai habitat atau tempat hidup binatang laut untuk berlindung, mencari makan dan berkembang biak. Nah, hutan mangrove di Indonesia tidak tersebar secara merata. Luas tersebar hutan mangrove berada di Pulau Papua yang mencapai
3,7 juta hektar. Wah, luas sekali ini. Berikutnya adalah Sumatera 417.000 hektar, Kalimantan 165.000 hektar, Sulawesi 53.000 hektar, Jawa 34,4 ribu hektar, Bali dan Nusa Tenggara 3,7 hektar. Ya, Bali termasuk mempunyai hutan mangrove-nya. Berikut ini beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan potensi laut Indonesia. Nah, jadi pemerintah berupaya melakukan dan menyosialisasikan agar potensi laut kita itu tetap lestari. A. Melarang penggunaan bahan peledak untuk menangkap ikan. Ya, bahan peledak itu dilarang ya, karena jika nelayan kita semuanya memakai bahan peledak, maka terumbu karang itu pun akan rusak semuanya. Ya, jadi jika terumbu karang ikannya didapat, tapi terumbu karangnya rusak, dan kedepannya jika sudah rusak berat terumbu karangnya, maka ikan pun enggan datang, bahkan mati. Jadi di kedepannya jika memakai bahan peledak, ikan tidak akan kita temukan di laut. Jadi jika orang tua kalian sebagai nelayan, disarankan jangan memakai peledak. Melindungi terumbu karang sebagai tempat perkembangbiakan ikan. Ya, kita harus melindungi, melestarikan. Menanam hutan bakau di pesisir pantai untuk mencegah abrasi. Ya, sudah banyak sekali ya kelompok-kelompok masyarakat yang menanam hutan bakau ya. Memberi sanksi yang berat terhadap orang-orang yang menangkap satwa laut yang dilindungi. Jadi yang dilindungi itu dilarang dan dikenakan sanksi. Kalau kalian menangkap ikan dengan jaring terus mendapatkan ikan yang dilindungi, dirilis kembali. Menjaga kebersihan laut atau tidak membuang sampah sembarangan. Nah, ngomong-ngomong dengan masalah kebersihan, jika kalian membuang sampah di sungai, itu bukan berarti lingkungan kalian akan bersih, bukan ya. Jadi efeknya adalah ke laut. Nanti sampah itu semuanya ke laut, sehingga laut kita kotor. Jadi tidak ada tempat rekreasi lagi karena lautnya kotor ya. Sampahnya otomatis di pinggir pantai semuanya. Terus ikan jarang ada dan semuanya sangat merugikan. Terus kalian berpikir, jangan dah buang di sampah di sungai, buang aja di jalan. Nah, lambat laun jika kalian membuang sampah di jalan, itu terkena angin, otomatis dia bermuaranya akan ke laut juga. Jadi apapun kalian lakukan membuang sampah, mohon pada tempatnya atau dikumpulkan, bisa dibakar. Melakukan daur ulang sampah industri sebelum dibuang ke laut atau ke sungai. Seperti Bapak bilang tadi, didaur ulang ataupun bisa dibakar ya. Jangan dibuang ke laut atau ke sungai. Hendaknya dibakar atau ditanam saja, dikubur maksudnya. Melarang penggunaan pukat harimau, ya sama dengan bahan peledak ya. Nah, Bapak kira itu saja untuk materi kali ini. Semoga kalian mendapatkan pencerahan dari materi ini, bahwa terumbu karang bagi kehidupan masyarakat, bagi kita semua itu sangat berperan besar ya. Walaupun kita berada di gunung ataupun di daerah dataran tinggi,
Tetapi kita sangat memerlukan juga yang namanya ikan di laut, karena vitamin dan potensi untuk kita itu banyak sekali. Jadi mohon semua apapun kegiatan kalian, membuang sampah atau bermain di pantai ataupun mencari ikan, itu hendaknya bisa lebih bijaksana lagi. Terima kasih, itu saja untuk materi kali ini. Semoga dapat dicerahkan dan tetap sehat selalu. Akhir kata Bapak ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di materi berikutnya. Terima kasih.